Oke, siap Bapak Ibu ya. Oke, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan ridhonya kita masih dapat berkumpul di tempat ini, kita masih dapat menghirup udara segar, dan kita masih dapat melaksanakan segala aktivitas dengan keadaan sehat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terus terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan tetap istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah bersedia mengikuti diseminasi ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Yang selanjutnya, dengan segala hormat, izinkan saya akan mengulas sedikit tentang diseminasi mengenai budaya positif. Ini tugas dari PGP atau program Guru Penggerak Angkatan 10 ya, di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diseminasinya, saya punya speaking dulu buat Bapak Ibu supaya tidak jenuh. Baik, speaking untuk kali ini Bapak Ibu, kita akan mencoba tebak gambar hewan, ya, tebak gambar hewan. Dan ini dulunya atau petunjuknya ini. Nah, yang pertama, lihat secara teliti dan hati-hati, kemudian tebak gambar hewan yang ditayangkan apabila sudah yakin dengan jawabannya. Ya. Yang kedua, waktu Bapak Ibu itu hanya 10 detik untuk melihat mengenai gambar nanti yang akan ditayangkan. Yang kedua, yang selanjutnya, ketepatan gambar itu yang nomor 4 tergantung pada kepala hewan yang ada di gambar. Ya, jadi ketepatan gambar itu tergantung dari kepala hewan. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, silakan waktunya 10 detik ya. 10 detik. Kira-kira gambar apa ini? Ini 10 detik ya Bapak Ibu. Sudah 5 detik, kira-kira apa? Waktunya habis. Silakan mengangkat tangan yang kira-kira coba apakah gambar apa di sini? Gambar ini gambar apa kira-kira? Ayo coba kira-kira apa gambarnya apa? Silakan. Gambar kata ada yang lain? Ada yang lain, ini gambar apa? Yakin ini gambar kata? Ini menurut Pak Dede ya? Menurut Pak Dede ini adalah gambar kata. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat ini sebetulnya gambar apa. Ingat tadi ya, ketepatan gambar itu tergantung kepala hewan. 1, 2, 3, pakai ini kata. Ternyata ini adalah gambar. Ini. Jadi tadi petunjuknya, Bapak Ibu harus melihat gambar tersebut dengan teliti dan hati-hati. Ingat, ketepatan gambar itu tergantung kepala hewan. Baik. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sekarang silakan tebak apa gambar ini. Gambar apa ini?
Silakan 10 detik ya. Kira-kira gambar apa ini? Boleh siapa saja. Mas Sudar, tebak, coba Mas Sudar, gambar apa kira-kira dari gambar ini? Burung apa? Burung elang. Oke, dari Mas Sudar burung elang. Mungkin dari Bu Ikim atau Bu Deti, kira-kira apa? Atau sepakat ini burung elang? Sepakat burung elang ini? Baik, Bapak Ibu, kita lihat ya. Satu, kita hitung sampai 1000 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, ini gambar apa? Oh, ternyata gambar kelinci. Ya, makanya saya ingatkan sekali lagi harus teliti dan lebih hati-hati. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini, kira-kira gambar apa? Gambar apa kira-kira? Ini ada warna-warnanya, ada biru, merah, kuning, putih, hitam. Kira-kira gambar apa Bapak Ibu? Baik, menurut Bu Deti gambar kupu-kupu ya. Menurut Bu Deti gambar kupu-kupu. Ada yang lain dari mungkin Pak Isur atau Bu Iyem gambar gajah. Baik. Nanti yang betul jawabannya hadiahnya bisa diambil sama Bu Aisyah ya, yang belakang ya. Baik. Kata Bu Deti tadi kupu-kupu, kata Pak Isur gajah. Kita lihat ini gambar apa ya? 1, 2, 3. Baik. Ternyata ini gambar gajah. Nah sekarang Pak Isur boleh diambil hadiahnya dari Bu Aisyah ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah kira-kira ini gambar apa? Pernah melihat warna bumbu seperti ini? Pernah. Kira-kira gambar apa ini? Jenis ininya apa? Jenis hawanya apa? Burung. Baik, kalau itu coba kita lihat apakah ini burung? Oh ternyata kelinci. Ya, ini adalah gambar kelinci. Selanjutnya, kira-kira itu sudah familiar ya Bapak Ibu ya? Itu sudah familiar mengenai warnanya. Kira-kira? Hati-hati loh. Dari tadi gambar yang seharusnya kupu-kupu ternyata gajah. Kira-kira ini apa? Apa kira-kira? Kucing? Anjing? Oh, oke, kita lihat kira-kira ini gambarnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini gambar apa kira-kira? Ada rambut-rambutnya gitu, putih rambut sepertinya. Kira-kira kucing atau marmut? Beruang. Oke. Jadi ini kalau dilihat dari secara cepat gitu ya, ini kelihatannya kucing atau kelinci gitu ya. Tapi berhubung tadi juga yang harusnya kupu-kupu ternyata gajah, bisa aja ini adalah beruang. Baik, Bapak kita lihat, Bapak Ibu lihat. Oh ternyata ya, iya. Berarti tadi baru ada satu ya, yang ini yang sesuai tebakannya sesuai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah S3. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita memulainya dengan rasa senang dan bahagia. Nah, baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Kita mulai mengenai diseminasi ini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, saya lihat dulu videonya. Takutnya tidak terekam. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang jangan saya untuk mengulas sedikit mengenai budaya positif ya, yang mana budaya positif ini adalah budaya positif yang harus kita tumbuh kembangkan
Ini budaya positif ini di dalamnya terdapat 6 poin ya yang akan kita ulas. Yang pertama mengenai disiplin positif, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar, yang keempat mengenai posisi kontrol, yang kelima mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum ke yang 6 poin ini, alangkah baiknya kalau kita membahas mengenai budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu apa budaya positif? Budaya itu kalau menurut saya merupakan suatu perilaku atau kebiasaan. Yang mana positif sudah jelas positif itu hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu bagaimana cara kita sebagai seorang guru menumbuhkan mengenai kebiasaan baik ya yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Nah, itu mengenai budaya positif. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Nah, saya sudah menuliskan sebelumnya, saya juga sama Bapak Ibu. Ketika saya mendengar disiplin, kata disiplin itu pasti yang terbayangkan di benak saya ataupun begitu pun di benak Bapak Ibu mengenai disiplin ini adalah berkaitan atau berhubungan dengan kata tata tertib. Betul nggak? Ya, betul. Teratur dan kepatuhan atau kepatuhan pada peraturan. Jadi ketika sebelum saya mengikuti program ini, ketika saya mendengar kata disiplin, berarti itu berhubungan dengan suatu aturan, gitu ya. Nah, padahal sesungguhnya berbeda. Ya, mengenai apa itu disiplin, kita ulas selanjutnya. Nah, baik. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya belajar. Dalam hal ini, disiplin merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, jadi disiplin itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan aturan atau tata tertib, melainkan kita belajar mengontrol diri, bagaimana cara kita memilih nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mendisiplinkan anak dengan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya bahas sedikit ya. Kebajikan universal itu atau nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang positif, yang dimana ada hubungannya atau ada keterkaitannya dengan nilai-nilai atau poin-poin atau elemen-elemen profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 ya yang sudah kita ketahui. Bapak Ibu juga lebih paham mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu mengenai akhlak mulia, ya, akhlak mulia, akhlak kritis, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk nilai-nilai kebijakan universal. Baik Bapak Ibu ya, sekarang selama dia mengenai disiplin itu bukan yang berhubungan dengan suatu aturan, melainkan disiplin itu adalah bagaimana cara kita belajar untuk memilih nilai yang lebih baik atau nilai yang kita hargai. Itu disiplin positif ya. Kita sekarang ubah paradigma kita. Disiplin itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan aturan. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ya. Nah, menurut Diane Boston, perilaku manusia itu tergantung 2 hal. Motivasinya itu tergantung 2 hal. Yang pertama, karena motivasi eksternal, yang kedua karena motivasi internal, gitu. Nah, motivasi eksternal itu
disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, seseorang kita kaitkan dalam hal ini adalah murid kita. Murid kita itu akan mendapatkan motivasi apabila mereka motivasinya dari eksternal, yaitu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya murid kita itu akan termotivasi apabila kita itu akan memberikan hukuman atau ketidaknyamanan kepada murid kita. Contoh seperti ini. Misalkan kita punya murid namanya misalkan si A. Kamu harus belajar. Kalau tidak, kamu akan saya hukum. Nah, secara otomatis murid-murid kita akan termotivasi, tapi termotivasinya karena ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Nah, itu karena faktor eksternal. Yang kedua, faktor eksternal yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ya, sama. Ketika murid kita akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasinya itu bukan motivasi dari internal, bukan motivasi dari dalam diri, melainkan motivasi eksternal, yaitu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, contoh, seorang murid itu mau belajar dengan sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan ranking 1, juara 1. Nah, itu adalah salah satu motivasi bukan yang timbulnya bukan dari internal, tapi dari eksternal. Kenapa? Murid tersebut mendapatkan motivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang motivasi internal itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi motivasi timbul dalam diri murid atau dalam diri kita, tapi tidak ada unsur apapun, tidak ada unsur karena saya takut dihukum atau saya karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi tetap karena ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu ya. Bapak Ibu bisa santai saja, nggak usah serius ya, nggak usah serius, santai saja. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan motivasi itu ingin muncul dari dalam diri? Ya, pertanyaan seperti itu. Berarti di sini sudah saya tuliskan hindari hukuman dan penghargaan. Ini kalau kita kaitkan dengan sekolah kita, bagaimana caranya supaya sekolah itu terhindar dari penghargaan dan hukum? Supaya apa? Supaya murid-murid terbiasa termotivasi bukan karena hukuman dan penghargaan. Jadi benar-benar keluar dari dalam diri, motivasi diri untuk melakukan hal yang baik atau nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai manusia sudah terpenuhi belum kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi belum? Bapak Ibu bisa baca ini kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama itu bertahan hidup. Ya, manusia itu yang pertama pasti membutuhkan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi ketika kita bisa bertahan hidup tapi kita tidak punya kasih sayang, kita tidak diterima oleh orang lain, itu hambar hidup kita, percuma gitu ya. Kalau misalkan kita hidup tapi bukan teman, ya, karena tidak disayang, tidak diterima sama orang lain, bakal kumaha hidup kurang, ya, hidup sendiri itu juga tidak enak. Yang selanjutnya, kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Ya, jadi kita butuh kebebasan, betul ya. Tapi ingat kebebasannya kebebasan hal-hal yang berhubungan dengan hal positif ya.
butuh bertahan hidup, butuh kasih sayang dari siapa? Yang pertama dari gurunya. Ya, jadi murid itu memerlukan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Jadi jangan salahkan murid kita apabila di kelas murid kita itu tidak nurut sama kita. Kenapa? Berarti mereka salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Contohnya misalkan kasih sayang dan diterimanya itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena gurunya itu misalkan hanya fokus sama satu atau dua orang saja, sementara yang lain itu tidak terhiraukan, gitu ya. Nah, makanya biasanya si B nakal, si C nakal, padahal kita belum mengetahui, kita belum ngobrol sama murid tersebut dari hati ke hati apa yang kamu inginkan, terus kenapa kamu melakukan hal itu, gitu kan, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya nanti ketika di kelas, ketika Bapak Ibu memiliki siswa yang kurang baik yang perlu Bapak Ibu luruskan, coba tanyakan kebutuhan dasarnya. Siapa tahu kebutuhan dasar dari murid kita itu ada yang belum terpenuhi. Kasih sayang, kebebasan. Nah, kalau kebebasan itu kalau kita kaitkan di sekolah, kebebasan itu murid kita itu perlu kebebasan dalam menentukan pembelajaran. Ya, misalkan murid kita itu boleh menentukan, Pak, saya proses pembelajaran saya ingin melalui video, penayangan video, itu bebas. Murid bebas memberikan umpan balik kepada kita sebagai guru. Kebebasan yang seperti apa yang diinginkan oleh murid kita mengenai pembelajaran atau mengenai proses pembelajaran. Kenapa? Karena hakikatnya pembelajaran kita itu di guru-guru merdeka, seorang guru itu harus melakukan apapun demi muridnya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu ya Bapak Ibu ya. Kebebasan, kesenangan juga sama. Ya, murid-murid kita butuh kesenangan dalam hal belajar. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Murid kita itu bosan dengan proses pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan. Misalkan Bapak seorang gurunya hanya ceramah saja. Anak-anak ini tanpa memperhatikan bagaimana caranya supaya murid kita itu senang dalam belajar. Ya, jadi kita bisa merubah metode pembelajaran kita, bisa merubah metode pembelajaran kita sesuai dengan keinginan dan kesenangan murid kita. Selanjutnya penguasaan juga sama. Ya, penguasaan itu misalkan si murid kita itu ingin merasa bahwa saya ini adalah orang berkuasa di sini. Boleh kita luruskan, ya, bukan mendukung. Betul, kamu di sini sebagai misalkan ketua kelompok paling jauh, bukan seperti itu, tapi meluruskan bagaimana caranya supaya kebutuhan dasar tentang penguasaan ini terpenuhi. Ya, setiap anak itu, misalkan, iya betul kamu di sini paling berkuasa, kamu bisa mengajak teman-teman kamu belajar kelompok, atau kamu bisa menjadi ketua di kelompok kamu dan lain sebagainya. Itu ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada di 5. Bapak Ibu bisa baca, ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari yang saya jelaskan barusan, bisa Bapak Ibu baca. Mengenai bertahan hidup bisa dibaca Bapak. Ini selanjutnya tentang kasih sayang yang diterima. Tadi ya, kelihatannya semua makhluk hidup, baik murid maupun kita sebagai guru di sini, itu memerlukan kasih sayang yang harus diterima. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini tentang penguasaan, ya. Penguasaan tadi telah dibahas juga, telah dibahas secara menyeluruh. Ini sudah. Nah, kebebasan juga sudah, ya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, ekonomi,
memilih pembelajaran apa yang diinginkan, gitu ya. Jadi kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh guru kita. Nah, kesenangan juga sama. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi proses pembelajaran kita bisa dirubah, ya, dari asal awalnya kita hanya ceramah di depan, hanya memberikan video saja. Kita rubah bagaimana caranya kita misalkan dalam pembelajaran bisa memasukkan hal permainan, terus bagaimana cara supaya murid-murid kita tertawa bahagia, riang, gitu ya. Jadi termotivasi untuk belajar, bukan karena tadi bukan karena imbalan atau penghargaan. Nah, silakan Bapak Ibu, ini dulu anunya, simak dulu ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Nanti Bapak Ibu saya silakan Bapak Ibu simak terlebih dahulu. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi.
Bapak Ibu bisa sambil mobil ya, minum juga boleh kalau ada ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, ya wayangnya.
tentang video tersebut. Mudah-mudahan kita semua di sini, Bapak Ibu guru, rekan saya, nanti bisa mengetahui mengenai 5 kebutuhan dasar dan bisa mempraktekannya nanti di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke restitusi ya, restitusi posisi kontrol seorang guru. Bagaimana cara kita selaku guru dapat mengontrol muridnya dengan baik gitu ya. Nah, saya akan mengulas sedikit Bapak Ibu mengenai apa itu restitusi ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih bingung apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses pemecahan masalah ya, proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi maksudnya gini, seorang guru itu dapat membantu menyelesaikan masalah muridnya, itu masuk ke dalam restitusi. Jadi bagaimana cara kita membantu menyelesaikan masalah atau membantu mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid, gitu ya. Baik Bapak Ibu, restitusi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Ya, bisa Bapak Ibu baca. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, maksud pembuat merasa bersalah di sini adalah murid. Ketika murid melakukan kesalahan, posisi kontrol seorang guru itu bisa pembuat merasa bersalah. Nah, jadi murid yang melakukan kesalahan akan merasa bersalah. Yang ketiga, ini masuk di sini. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru itu bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer gitu. Ini khusus kenapa saya manajer paling tengah, paling pusat, terus saya kasih underline atau garis bawah. Nah, ini karena posisi kontrol seorang guru ini wajib memiliki atau mengaplikasikan posisi kontrol seorang guru itu sebagai manajer ya. Yang seperti apa kontrol sebagai manajer itu kita bahas satu-satu. Baik Bapak Ibu. Nah, kita masuk sebagai penghukum ya. Ketika posisi guru, seorang guru berposisikan sebagai penghukum kepada siswa atau kepada murid kita yang melakukan kesalahan, maka ini kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, kalau zaman dulu, kalau zaman kita sekarang SD atau SMP, kalau kita melakukan kesalahan kan kadang kita bisa dilempar sama benda gitu kan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu nggak boleh Bapak Ibu. Orang yang menjalankan posisi penghukum atau guru di sini yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menggunakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya dalam lagi. Maksudnya ketika guru sebagai posisi penghukum biasanya selalu menunjukkan ikuti peraturan sekolah pada murid-muridnya ya itu. Nah, hasil ketika seorang guru menghukum murid kita yang melakukan kesalahan, hasilnya ini kemungkinan murid marah dan dendam. Itu ya Bapak Ibu. Kita ibaratkan ketika kita dimarahi atau dihukum sama orang tua kita atau sama guru kita, kemungkinan kita juga sama marah pasti ya, termasuk dendam juga ada. Ya, jadi ini hasilnya. Makanya sebagai penghukum ini seorang guru itu tidak diperbolehkan posisi kontrolnya sebagai penghukum. Tidak diperbolehkan sama sekali ya Bapak Ibu. Ini untuk sebagai penghukum. Yang selanjutnya, posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, biasanya kalau menggunakan posisi kontrol ini, si murid kita yang melakukan kesalahan itu akan
gitu ya. Kata-kata yang keluar dengan mulut akan seperti ibu sangat kecewa atau bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah secara otomatis murid kita yang membuat kesalahan itu akan merasa dirinya paling salah, ya. Jadi ini juga posisi kontrol ini juga diharapkan tidak digunakan oleh seorang guru, gitu ya Bapak Ibu ya, untuk kita aplikasi nanti di sekolah kita ini. Dan tadi yang membuat sebagai penghukum itu tidak diperbolehkan karena akan membuat psikis siswa menjadi bisa jadi pendendam, marah terhadap kita, termasuk ini membuat merasa bersalah juga. Ini kalau bisa nggak usah digunakan posisi kontrol yang ini. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi kita mengaitkan kita bahwa murid kita itu adalah teman. Ketika murid kita melakukan kesalahan, bagaimana layaknya kita mengingatkan seorang teman kita bahwa perbuatan itu salah. Nah, cuma masih ada kekurangannya Bapak Ibu. Ketika kita memposisikan kita sebagai teman kepada murid kita yang melakukan kesalahan, maka ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dengan kita, akrab murid kita teh. Ya, tapi di sisi lain murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, kalau kita misalkan memposisikan diri sebagai teman, murid kita itu yang selalu melakukan kesalahan itu akan tergantung kepada kita. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di bahasa kita mah, biarin wek, dan nanti juga Pak Dede bakal Pak Dede bakal dibantu ketika berbuat salah. Atau misalkan tenang wek mau berbuat salah juga, dan nanti bakal dibantu oleh Bu Deti, oleh Bu Ikim, gitu ya, oleh Bu Aisyah, oleh Pak Dadang, oleh Pak Sudar, dan lain sebagainya. Itu ya kalau posisinya sebagai teman. Nah, yang selanjutnya, posisi kontrol seorang guru itu sebagai pemantau. Pemantau itu bagaimana cara kita memantau anak didik kita, yang memonitoring atau mengawasi. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berarti orang-orang ini adalah murid-murid kita. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Ya, peraturannya apa? Nah, kalau posisi sebagai pemantau ini biasanya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan murid kita. Ya, kalau posisinya sebagai pemantau. Nah, hasilnya murid lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan apa, karena pemantau ini berkaitan dengan keyakinan ke kelas. Ya, kelas bersama. Ketika murid melakukan kesalahan, berarti secara otomatis murid tahu tidak usah dihukum lagi. Tapi murid kita itu akan tahu ketika saya melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa. Gitu. Kenapa? Karena sudah disepakati di dalam keyakinan ke kelas. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ini yang tadi saya garis bawahi ya. Seorang guru itu memposisikan diri kita harus sebagai seorang manajer. Dan ketika siswa kita salah, ketika siswa kita sedang hilaf atau sedang berada dalam salah, menggunakan posisi kontrol kita seorang guru sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru di sini tadi yang dihukumkan, yang saya katakan mengenai restitusi ini ada hubungannya dengan posisi kontrol guru dengan manajer. Jadi di sini posisi manajer ini seorang guru membantu memperbaiki kesalahan murid, membantu mencari solusi kemana. Ya, ketika murid melakukan kesalahan kan manusiawi ya. Jangankan guru, kita juga sering melakukan kesalahan. Nah, cuma kalau murid melakukan kesalahan, berarti kita bertanggung
bertanggung jawab dalam pemecahan masalah, bertanggung jawab dalam membantu ya Ibu, membantu memecahkan masalah supaya anak kita itu melakukan kesalahan juga tidak terbebani gitu ya dengan kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Ini bisa dibaca ya Bapak Ibu, ini sudah menemukan solusi, yang menjadi itu menemukan solusi. Terus hasilnya guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini guru membimbing atau membantu dalam mencarikan solusi permasalahan yang sedang terjadi. Itu Bapak Ibu. Jadi kita nih Bapak Ibu sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus diterapkan di sekolah kita adalah sebagai pemantau dan adalah sebagai manajer. Tapi lebih baik ini paling bagus itu seorang guru itu harus memposisikan kita sebagai manajer buat murid-murid kita dengan tujuan agar kita seorang guru dapat menuntun segala program yang dimiliki oleh murid. Kita kembali lagi ke murid bahwa segala sesuatu itu hanya untuk murid, pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya memperjelas mengenai ini ya Bapak Ibu, mengenai penjelasan yang tadi tentang posisi kontrol guru, silakan Bapak Ibu simak video ini. Di sini adalah ada penjelasan beserta contoh penerapannya ya, bagaimana cara menerapkan sebagai penghubung, bagaimana cara menerapkan sebagai teman pemantau dan sebagai manajer. Silakan Bapak Ibu simak terlebih dahulu. Nah, ini adalah contohnya, contoh penerapan posisi penghubung. Nah, Bapak Ibu yang barusan adalah posisi pendukung ya, tapi di sekolah kita jangan aplikasikan ya, yang aplikasikan mengenai posisi kontrol kita sebagai pendukung. Nah, lanjut ini adalah contoh penerapan posisi pembuat merasa bersalah.
Selanjutnya ini adalah penerapan posisi teman. Penerapan Posisi kontrol kita sebagai teman.
Baik Bapak Ibu, santai saja. Tadi kita sudah menonton ya dan sedikit memahami mengenai contoh penerapan kontrol kita sebagai seorang guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, yang mana yang pernah kita ketahui bahwa keyakinan kelas itu atau gini, Bapak Ibu pernah mendengar kan tentang keyakinan kelas? Pernah mendengar. Baik, perbedaannya sama peraturan kelas, kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Jadi kalau kita kan dari dulu mengenalnya bukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, tapi lebih ke peraturan ke kelas. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita rubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi perbedaannya di mana Bapak Ibu? Peraturan kelas itu peraturan yang dibuat tanpa disepakati terlebih dahulu. Ya, gitu. Kalau misalnya peraturan, guru membuat peraturan, dalam membuat sembarangan, dalam terlambat sekolah dan sebagainya, tanpa disepakati dulu oleh semua murid kita. Itu adalah peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sama sih sebetulnya peraturan, cuma peraturannya disepakati dulu oleh kita sama murid kita. Ya, misalkan peraturan ini jangan terlambat datang ke kelas, disepakati tidak sama murid kita, sepakat. Nah, kalau sepakat, tentu dalam keyakinan kelas ini ada konsekuensinya, sama konsekuensinya juga disepakati oleh semua pihak. Di sini adalah sama guru dan murid. Ya, misalkan yang terlambat sekolah, terlambat masuk kelas, konsekuensinya apa? Misalkan seperti tadi contoh tadi, tidak boleh istirahat pas jam istirahat. Tapi itu harus disepakati dulu oleh guru beserta murid. Ya Bapak Ibu ya. Jadi perbedaan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas itu hanya di situ. Peraturan kelas itu tidak disepakati, kalau membuat keyakinan kelas itu disepakati oleh guru beserta murid yang ada di kelas tersebut. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa Bapak Ibu baca juga ya, atau nanti di-share ininya file. Di sini juga ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau pembuatan kelas bisa nanti saya share kepada Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama. Ini tinggal baca. Kalau nanti Bapak Ibu mau, saya share ke Bapak Ibu lagi. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini masih keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Itu untuk kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar. Itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, kelas 1, kelas 5, kelas 7 ini hasil kesepakatan bersama Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu di kelas untuk membuat keyakinan kelas, antara Bapak Ibu dan siswa atau murid-murid Ibu, Bapak Ibu juga harus menyetujui, menyepakati tentang keyakinan kelas yang contohnya seperti ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah baik, ini adalah salah satu contoh saya membuat keyakinan kelas, tapi berhubung ini sinyalnya sedang tidak stabil Bapak Ibu. Nah ini adalah contoh saya membuat keyakinan kelas. Ini pembukaannya. Ini video, tapi ketika proses pembuatan keyakinan kelasnya kebetulan
Lanjut segitiga restitusi. Tadi restitusinya sudah terulas ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu adalah cara kita membantu menyelesaikan masalah murid kita. Nah di sini ada segitiganya. Segitiga restitusi itu adalah sebuah dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri mohon maaf Bapak Ibu ya, ini agak typo ininya, ngetiknya seharusnya ya. Nah di sini ada tiga segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama ini ibu bapak menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Keterangannya dan kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah langkah-langkah ketika kita menjalankan segitiga restitusi. Ingat ya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Nah, maksudnya di sini ketika murid kita mempunyai masalah, kita panggil ke kantor kita dan kita lakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid kita dengan langkah-langkah yang tadi. Yang satu, menstabilkan identitas. Dua, validasi tindakan yang salah. Tiga, menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu. Ini adalah salah satu contoh penerapannya. Nanti ini juga bisa di-share sama saya ya. Nanti ke Bapak Ibu akan saya share penjelasan segitiga restitusi. Saya takutnya ini cuacanya sudah mendung, takut mati lampu nanti saya tidak sampai penjelasannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk video ini nanti saya share ke Bapak Ibu ya. Nah, baik, ini adalah saya sudah melakukan segitiga restitusi ya, cara penanganan siswa yang terlambat sekolah. Bisa ini dulu karena ini ada beberapa menit, 4 atau 5 menit kalau tidak salah. Bapak Ibu ya, ini sinyalnya seperti kita ketahui, sinyal di sini sangat-sangat lumayan jelek ya Bapak Ibu. Jadi mohon dengan sabar. Oh iya Bapak Ibu, ada ini ya, ada informasi tentang pemadaman lampu ini. Ya, jam berapa? Jam 2 ya. Berarti kita bersingkat saja Bapak Ibu ya. Bersingkat saja, takutnya nanti ketika saya sedang melakukan diseminasi ini, takutnya listriknya mati. Kita bersingkat saja Bapak Ibu ya. Nanti untuk segala sesuatu hal yang Bapak Ibu butuhkan mengenai restitusi, segitiga restitusi, mengenai teori kontrol, Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan saya Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Dan ini juga sama. Ini contoh penerapan segitiga restitusi, tapi ini mengenai ininya Bapak Ibu, mengenai saya berkolaborasi dengan murid Bapak Ibu. Ini sama, ini juga adalah praktik baik yang bisa Bapak Ibu ikuti juga. Nah, baik Bapak Ibu. Ini di ujung penjelasan saya. Bukan penjelasan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kita bersama-sama mengulas kembali, mengingat kembali ya mengenai tadi diseminasi yang telah saya susun. Sekali lagi, saya bukan mengajarkan Bapak Ibu, saya bukan memberikan penjelasan, tapi kita sama-sama mengulas
punya sedikit pengalaman. Ya. Kalau misalkan dalam menangani murid yang selalu melakukan kesalahan yang sama, bagaimana cara menyelesaikannya, Pak? Baik, ya terima kasih Pak Dede. Bapak Ibu, mohon maaf saya hanya bisa membuka ruang tanya jawabnya satu pertanyaan saja. Tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 2. Kemudian nanti listriknya langsung mati gitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Dede. Pengalaman sama Pak Dede, saya juga pernah mengalami ya di kelas saya. Pernah mengalami murid yang sering melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama. Nah, kalau menurut saya, ya hal yang pertama harus kita ketahui adalah kebutuhan dasar dari siswa tersebut, dari murid kita yang selalu melakukan kesalahan yang sama. Kita panggil dulu ke kantor atau kita ngobrol dulu sama murid kita. Kita tanya dulu kenapa alasannya. Misalkan kenapa kamu selalu melakukan kesalahan yang sama, alasannya kenapa? Kira-kira nanti juga setelah kita berbincang-bincang sama murid kita secara otomatis akan mengetahui kebutuhan dasar apa yang kurang. Gitu ya Pak Dede ya. Ini juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Saya yakin ketika murid kita melakukan kesalahan, pasti salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau cara penanganannya kita coba dengan menggunakan segitiga refleksi yang tadi ya, dengan menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, itu jawaban dari saya. Dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa memberikan waktu yang banyak kepada Bapak Ibu untuk kita saling menanyakan, saling bertanya, karena adanya himbauan dari pihak PLN bahwa hari ini yang dua akan mati lampu ya, karena ada pemadaman listrik dulu. Mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan di diseminasi ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu telah berkenan menyaksikan atau hadirlah